Pada akhir abad ke-19 di Rio de Janeiro, seorang pemuda tinggal di rumah bos orang tuanya. Dan uniknya, dia kesam-kesam dengan lengan istrinya. Ya, sungguh unik, namun hal tersebut membuat dirinya memiliki fantasi tersendiri. Film dengan judul Arms yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda itu bernama Inacio. Usianya masih muda, namun sayang dia tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi. Untuk menyiasati hal tersebut, orang tua Inacio mengirimnya ke rumah bos ayahnya yang bernama Borger untuk bekerja dengannya. Namun Inacio orangnya sangat tertutup dan introvert. Bahkan saat sarapan bersama pun, Inacio sering melamun dan berfantasi kemana-mana. Tentu saja hal tersebut membuat Borges kesal karena sering tidak mendengarkan perkataannya. Borges juga tidak segan-segan menyebut Inacio adalah pemuda yang lambat, malas, loyo, keras kepala, dan lain sebagainya. Borges bahkan mengancam Inacio akan memberitahukan sikapnya ini pada ayahnya. Tidak jarang juga Inacio jadi bahan candaan Borges saat di rumah. Sikap malas dan loyonya itu membuat Borges memiliki hiburan tersendiri di rumah. Namun istri Borges tidak demikian. Mungkin apa yang dikatakan suaminya itu ada benarnya. Namun Inacio adalah pemuda yang baik dan patuh terhadap perintah yang diberikan. Apalagi dengan hadirnya Inacio di sana, membuat rumah mereka menjadi lebih ramai dengan tambahan orang meskipun Inacio orangnya pendiam. Selama berada di sana, Inacio suka melamun dan berfantasi. Dan yang difantasikannya itu adalah istrinya Borges, ya, Donna Severina. Dan yang paling menarik perhatiannya adalah lengan Donna. Dia beranggapan kalau lengan Donna memiliki ketertarikan tersendiri, layaknya bidadari dari surga. Itulah alasan mengapa dia masih ingin bertahan di rumah Borges. Padahal awal-awal dia ke sana, Inacio tidak betah dan ingin kembali pulang. Ya, dunia ini masih memiliki keindahan di dalamnya. Inacio bekerja sebagai tukang kirim surat, fotokopi, dan sejenisnya. Dia bekerja di mana Borges bekerja. Setelah bekerja seperti biasa, dia akan langsung pulang, makan malam bersama, lalu kembali ke kamarnya. Melihat keseharian Inacio seperti itu membuat Donna menjadi sedih. Ya, Inacio memang bukanlah anak kandungnya. Sudah bertahun-tahun dia menikah dengan Borges, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Rasa iba dalam hatinya membuat Donna ingin sekali berbicara dengan Inacio dan ingin membuatnya nyaman tinggal di sana. Borges mungkin kurang setuju kalau Donna bersimpati pada pemuda tersebut, tapi setidaknya dia akan berusaha meyakinkannya. Seperti biasa di pagi hari mereka akan sarapan dengan waktu yang singkat. Setelah itu Inacio berangkat kerja. Saat itu Donna memperhatikan Inacio dari balik jendelanya. Dan saat itu juga Donna semakin merasakan rasa kasihan dalam hatinya. Dan mulai saat itu juga Donna mulai mencoba lebih perhatian pada Inacio. Hal itu terlihat ketika makan malam bersama. Dan tentu saja Inacio juga semakin berdebar-debar. Apa yang terjadi? Apakah ini mimpi? Seorang Donna bahkan mengajaknya berbicara meskipun hanya di meja makan aja. Nyatanya, Donna mulai menyapa Inacio tidak hanya di meja makan. Bahkan saat Inacio pulang pun, Donna dengan senang hati menyambutnya. Tentu saja hal tersebut semakin membuat Inacio yakin kalau mungkin dia bisa mendapatkan hati sang Donna. Inacio dan Donna saling tatap-tatapan, namun setelah itu Inacio pergi. Di sini mungkin Donna sedikit terkejut. Mengapa dia pergi begitu aja? Apa dia tidak ingin balik menyapanya atau sekedar bertanya bagaimana kabarnya? Suatu hari saat Inacio bekerja, dia tidak sengaja berbenturan dengan Borges. Borges meminta Inacio untuk lebih berhati-hati dan tidak lupa untuk memanggilnya konselor. Tidak boleh ada yang tahu kedekatan di antara mereka. Di rumah dia boleh memanggil dengan sebutan nama, tapi kalau di tempat kerja mereka harus profesional. Di sela-sela itu, Borges meminta salah satu berkas yang dipegang Inacio dibawa pulang ke rumah. Berkas itu akan ia pelajari sebagai bahan presentasi esok harinya. Dia meminta Inacio untuk memegang dan menjaga berkas itu dengan baik. Namun apa yang terjadi sungguh membagongkan. Inacio yang kala itu sedang nongkrong di pinggir pantai bersama berkas itu lantas terbang karena angin laut yang deras. Alhasil berkas itu jatuh ke air dan basah. Tentu saja itu adalah masalah yang sangat besar. Bahkan saking takutnya Inacio ingin kabur dari rumah. Saat ia keluar kamar, ia melihat Borges marah-marah karena berkas itu basah. Borges yang kala itu sedang naik darah ingin sekali memberikan pelajaran pada pemuda tersebut. Donna mencoba menenangkan mencari solusi atas permasalahan ini. Dia akan mencoba mengeringkan berkas-berkas itu.
Donna juga mendatangi Ignacio di kamarnya sambil mengatakan untuk tidak muncul di hadapan Borges sementara ini. Dia akan melakukan yang terbaik supaya emosi Borges bisa mereda. Jadi untuk hari itu Ignacio melewatkan makan malam bersama karena takut kena omelan sama Borges. Di pagi harinya, Borges masih kepikiran dan menanyakan kemana Ignacio. Mengapa dia tidak keluar kamar? Apakah dia tidak kelaparan? Saat itu Borges ingin melihat Ignacio di kamarnya, namun dia muncul untuk sarapan pagi. Ya, awalnya Ignacio udah ketar-ketir bakalan kena omelan pedas oleh Borges. Namun ternyata Borges hanya menasihatinya saja. Dia berharap Ignacio tidak melakukan kesalahan konyol seperti itu lagi. Ya, hari itu Ignacio beruntung karena Donna sudah membuat Borges meredakan amarahnya. Semenjak itu hubungan Donna dan Ignacio semakin terjalin dengan baik. Ignacio terlihat membantunya menyiram tanaman di belakang rumah. Tentu saja hayalan Ignacio untuk bisa memegang lengan Donna mungkin akan semakin dekat. Kebetulan hari itu Ignacio pulang lebih awal. Rumah terlihat kosong dan tidak ada Donna di ruang keluarga. Sampai akhirnya dia mencoba naik ke atas dan melihat Donna di kamarnya lagi ngetes baju baru. Ya, sebuah pemandangan yang bagus bagi Ignacio. Namun karena dia tidak sanggup, akhirnya Ignacio menyudahinya dan pergi kamar untuk beristirahat. Dia membaca buku hingga akhirnya ketiduran. Donna yang saat itu merasa kesepian mencoba mendatangi Ignacio dan melihatnya tertidur layaknya anak kecil. Donna sangat ingin memeluknya dan memberikan kehangatan bagi Ignacio. Donna mungkin sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Matanya berkaca-kaca seraya ingin mengutarakan sesuatu. Dalam tidur lelapnya, Ignacio bermimpi tentang Donna yang mendekatinya sambil memegang tangannya. Dan hal tersebut nyatanya benar-benar terjadi. Apa yang diimpikan Ignacio ternyata dilakukan oleh Donna. Bahkan dia memberikan kecupan manis. Namun setelah itu, Donna seakan-akan tersadar kalau dia sudah kelewat batas. Apakah yang ia lakukan ini benar? Bisa saja Ignacio hanya pura-pura tertidur. Kesal dan sedih bercampur membuat Donna menjadi tidak fokus dan tidak mood. Dan semenjak itu juga Donna tidak lagi memperhatikan Ignacio. Seakan-akan dia menjaga jarak dengannya. Sampai pada akhirnya Ignacio memutuskan untuk keluar dari rumah Borges dan mencari pengalaman baru di luar sana. Ya, meskipun Borges sering memarahinya dan mengejeknya, namun dia merasa kasihan dengannya. Jika Ignacio butuh bantuan, kapanpun ia bisa kembali ke sana. Ignacio mungkin tidak benar-benar merasakan sentuhan dan kasih sayang dari Donna. Ya, semua itu hanyalah sebatas mimpi. Bahkan saat ia tumbuh menjadi pria dewasa, semua itu masih hanyalah mimpi. Itulah tadi alur cerita film Arms. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.